Assalamualaikum. Bu Aida, apa sudah bisa tersambung suaranya? Ya, Ibu sudah tersambung dengan baik. Udah. Selamat pagi Pak Adi. Nah, terdengar suara dari sini Pak Adi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Untuk Pak Adi, sosialisasinya dipersilakan. Oh ya, baik. Dari Mbak Ida dulu, mau dibuka? Silakan. Langsung dari Kang Anggi aja mungkin ya. Oh ya, boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen di Poltek Bani. Perkenalkan lagi, saya dari Polaris. Pada pagi hari ini saya akan memandu bagaimana cara menggunakan UBL yang dikhususkan mungkin untuk Bapak Ibu sebagai pengajar gitu ya, sebagai dosen, dan juga nanti saya akan memberikan tata caranya bagaimana proses menambahkan konten, kemudian juga membuat kuis dan tugas gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara memeriksanya, dan yang terakhir mungkin mengecek kehadiran ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya izin share screen dulu ya. Ini belum diizinkan oleh hostnya. Share screen-nya. Mohon diizinkan dulu. Mohon maaf ini dari adminnya mungkin ya. Sip. Oke. Makasih. Baik. Sudah tampil ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini aplikasi UBL yang akan kita pakai untuk pembelajaran selama semester kali ini ya. Untuk link untuk masuk ke web ini hampir mirip sama seperti yang lama ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk ke Google Chrome, kemudian silakan Bapak dan Ibu ketikkan alamat URL-nya ya. Masih tetap yang lama ya, id.ublcloud.me. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu akan ditujukan ke tampilan sebagai berikut ini. Nah, nanti kalau sudah masuk ke tampilan ke berikut ini ya, Bapak dan Ibu silakan isi username dan juga password. Ya. Untuk username itu biasanya nomor induk ya, baik ya, nomor NIDN ya. Kemudian kalau passwordnya default dari kitanya itu adalah 05 kali. Ini saya coba contoh masuk ya sebagai dosen atau sebagai pengajar. Nah, kalau sudah diisi, silakan Bapak dan Ibu bisa mengklik sign in. Oke, ini ada sedikit notifikasi ya, Bapak dan Ibu. Nah, berikut ini merupakan tampilan UBL bagi Bapak dan Ibu dosen sebagai pengajar ya. Jadi di sini ada beberapa menu. Jadi Bapak dan Ibu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya fitur-fitur apa saja yang ada di UBL ini. Kemudian setelah nanti saya menjelaskan, mungkin kita bisa sama-sama coba ya bagaimana cara menambahkan konten pembelajaran, kemudian bagaimana cara menambahkan kuis, dan juga bagaimana cara menambahkan tugas gitu. Dan yang terakhir juga kita bisa mengecek bagaimana kehadiran mahasiswa kita. Nah, untuk yang sesi pertama ini, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu di UBL ini ada fungsi apa saja. Mengingat UBL yang sekarang ini kita sudah ada update ya Bapak dan Ibu, baik dari segi UI ataupun juga UX gitu ya. Kemudian juga ada beberapa modul-modul dan juga fitur tambahan gitu ya yang ditambahkan oleh developer kami untuk memudahkan
Bapak dan Ibu dosen dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan fitur terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, di tampilan awal ini, di sini ada menu dashboard ya, Bapak dan Ibu. Menu dashboard ini adalah menu yang memang ditujukan sebagai sistem informasi. Jadi sistem informasi utama kita. Karena di dashboard ini memuat segala informasi yang paling up to date ya. Dari mulai di sini ada achieve lecture atau mata kuliah yang kita ampu ya. Misalkan Bapak dan Ibu mengampu 3 mata kuliah, maka di sini datanya akan tertera 3 mata kuliah gitu ya. Jika 2 mata kuliah, misalkan 2. Ataupun jika 1, misalkan cuma 1 mata kuliah. Kemudian di sini ada aktif kelas, artinya kelas yang aktif. Rombelnya ya, ini tuh. Jadi di sini juga ada datanya, kita mengajar berapa kelas di sini di data ya. Kemudian total students atau total mahasiswa ya. Jadi data ini mengakumulasikan total mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir adalah assignment. Ini adalah jumlah tugas yang kita berikan kepada mahasiswa. Penugasan ya, assignment gitu. Nah, ini adalah terkait data-data yang paling up to date ya, yang saat ini sedang berjalan ataupun sedang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawah yang ini ya, ini adalah notifikasi board. Notifikasi board itu adalah seperti papan pengumuman ya Bapak dan Ibu. Ini contoh saja ya, misalkan ada pengumuman dari admin. Misalkan pengumumannya itu, misalkan karena ini persiapan pembelajaran, contohnya misalkan pengumuman penyelesaian RPS dan silabus, misalkan gitu, tanggal berapa dan harus beres berapa. Kemudian pengumuman perkuliahan ganjil tahun 2003-2024, misal gitu ya. Ini contoh saja. Nanti segala informasi tentang notifikasi atau pengumuman itu pasti tertera di sini ya, Bapak dan Ibu. Dan ini juga bisa diklik ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat secara keseluruhan, ya bisa diklik view all. Kemudian di paling kanan ini ada grafik analitik ya. Grafik analitik ini itu berfungsi untuk melihat aktivitas kita, user activity ya. Tanggal berapa kita menggunakan UBL ini, kemudian berapa lama ya. Jadi ke atas itu adalah jamnya. Berapa lama sih gitu ya kita menggunakan UBL, itu akan terlihat di grafik ini. Gitu. Jadi ini hanya user activity saja. Kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah lagi ya, ini ada sedikit shortcut ya. Shortcut dalam artian mata kuliah yang saat ini kita ampu. Jadi ditampilkan di sini. Ya, jadi kita bisa klik langsung di sini gitu ya, selain nanti di menu classroom gitu. Kemudian di sebelah kanannya yang terakhir ya, ini ada kalender. Kalender ini digunakan untuk sama notifikasi pengumuman juga. Hanya saja ini di plottingnya berdasarkan kalender. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan di tanggal tertentu atau di hari tertentu ada program atau pengumuman, biasanya ada notifikasi seperti ini. Tuh. Nah, ini merupakan fungsi dari dashboard ya, sebagai sistem informasi gitu. Nah, lalu kemudian ada fitur apa saja di UBL ini? Kalau kita lihat di sidebar sebelah kiri ya, yang ini ya Bapak dan Ibu di sebelah kiri. Di sini ada beberapa fitur besar ya, seperti yang pertama tadi dashboard yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada menu classroom. Menu classroom ini adalah menu utama yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu ya sebagai pengajar. Jadi menu inilah yang akan paling banyak digunakan, menu classroom ya. Di dalam menu classroom ini ada beberapa submenu ya. Ada course atau mata kuliah, ada assignment untuk penugasan, ada quiz untuk membuat quiz, ada attendance untuk mengecek kehadiran ya. Kemudian ada grade books untuk penilaian ya. Jadi ini merupakan fitur baru dari UBL ya, adanya grade books kalau yang UBL sekarang, kalau yang lama tidak ada. Kemudian yang terakhir ini yang masih tahap developer gitu ya. Masih tahap pengembangan itu adalah course evaluation. Tapi ini tidak terlalu mandatori ya Bapak dan Ibu. Yang mandatori
yang wajib gitu ya, itu adalah dari mulai course sampai gradebooks gitu. Nah, ini di menu classroom. Kemudian di menu berikutnya ada menu board. Menu board ini, Bapak dan Ibu, ini digunakan untuk memberikan notifikasi ya. Selain tadi notifikasi dari admin, kita juga bisa memberikan notifikasi. Kepada siapa? Kepada mahasiswa atau ke sesama dosen. Contohnya misalkan notifikasi praktikum misalkan, atau notifikasi hal-hal yang sifatnya penugasan gitu. Itu bisa ditambahkan di menu ini. Kemudian selain itu pun juga submenu dari board ini ada forum. Forum ini untuk membuka diskusi dengan mahasiswa terkait misalkan pembelajaran ataupun hal yang sifatnya general ataupun juga sistem gitu. Barangkali Bapak dan Ibu ingin penilaiannya juga dari sisi forum juga bisa digunakan menu forum ini gitu. Kemudian yang selanjutnya ada menu survei. Menu survei ini digunakan untuk memberikan feedback ya kepada mahasiswa jika Bapak dan Ibu ingin mengukur misalkan seberapa efektifkah saya mengajar gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan menu survei ini untuk memberikan feedback gitu ya dalam bentuk kuesioner kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini ada kalender ya. Jadi kalender ini digunakan untuk memberikan pengumuman juga ya kepada mahasiswa, namun tampilannya memplot berdasarkan tanggal gitu. Dan juga di kalender ini ada beberapa kategori ya. Kita bisa menambahkan misalkan pengumuman tentang libur atau holiday ya, kemudian pengumuman tentang penugasan ataupun juga pengumuman tentang program. Gitu. Jadi kalender ini bisa digunakan untuk dosen ataupun juga untuk admin dari fakultas misalkan atau dari program studi. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, di sebelah kanan atas ya ada beberapa tombol-tombol fitur baru ya. Dari mulai di sini kita bisa lihat profil kita gitu ya. Kalau kita klik ya, kita bisa ganti profilnya gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya ini ada notifikasi atau bentuk lonceng ya. Ini segala notifikasi itu yang ada kalau misalkan kita update pertemuan, update tugas, maka notifikasinya akan muncul di sini. Gitu. Atau update kuis sama gitu. Selain ke mahasiswa ya gitu. Kemudian selain itu juga di sini ada bentuk persegi ya. Ini untuk tampilan. Jika Bapak dan Ibu ingin menghilangkan bar penjelajahan atas, ini bisa diklik gitu ya. Jadi full layar UBL-nya gitu. Kemudian selanjutnya, ini ada menu baru ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah email. Nah, pertanyaannya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah email di sini diperuntukkan untuk aktivitas yang ada di UBL. Mau itu koordinasi pembelajaran gitu ya, mau itu koordinasi antar dosen, maupun juga koordinasi dengan admin secara khusus gitu. Dan juga email ini mirip seperti Gmail gitu ya, atau email yang kita miliki gitu. Gmail, Yahoo, itu mirip. Gitu. Fungsinya adalah agar Bapak dan Ibu dosen gitu ya, dan juga mungkin mahasiswa bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Kalau misalkan pakai email biasa, mungkin kan akan banyak spam atau iklan dan lain-lain, sehingga ketika ada notifikasi baru, misalkan men-scrollnya sulit, menjelajahnya sulit gitu ya. Sehingga kami menyediakan fitur email ini. Gitu. Dan yang terakhir, ini Bapak dan Ibu, itu adalah bahasa, pengaturan bahasa ya. Jadi kita bisa ngatur bahasanya, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga boleh. Ataupun mungkin bahasa yang lainnya. Gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin beberapa fitur-fitur yang ada di UBL. Termasuk tadi yang terupdate juga sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, sesuai yang tadi saya jelaskan, bahwa Bapak dan Ibu akan banyak sekali menggunakan menu Classroom. Gitu. Nah, di menu Classroom ini, Bapak dan Ibu bisa klik ya, untuk mengecek mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu sudah benar atau belum, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik menu course. Ya, yang ini. Nah, di menu course ini, Bapak dan Ibu bisa melihat jika Bapak dan Ibu mengampu 3 mata kuliah,
maka yang tampil di sini ada 3 mata kuliah. Jika misalkan mengampunya 2, maka yang tampil juga akan ada 2 itu di sini. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di bagian atasnya ini ada beberapa tombol ya, seperti My Lecture, kemudian Expired Lecture. Ini fungsinya adalah untuk melihat kalau My Lecture itu adalah mata kuliah yang update saat ini dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Kalau expired, ini berarti yang masa lampau atau yang semester kemarin. Tuh, jadi datanya masih disimpan di UBL gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semester sekarang, mau lihat lagi mata kuliah yang semester lalu, nanti bisa diceknya di expired lecture. Itu. Ini kalau yang saya contoh nggak ada ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu setelah masuk ke semester genap gitu ya. Nah, nanti yang semester ganjil akan tersimpan di expired lecture. Gitu. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu, kita juga bisa merubah tampilan ya. Di sebelah kanan, di sini ada apa ya, burger button mungkin ya namanya ya. Di sini ada list view. Kalau list view ini tampilannya seperti ini. Kemudian ada grid view. Kalau grid view itu, kalau kita klik, maka tampilannya berubah seperti ini. Jadi ada covernya ya. Nah, siapa yang nambahin covernya? Bapak dan Ibu. Sebagai pengampu di mata kuliah tersebut. Tuh. Oke, saya akan contohkan misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan konten pembelajaran ya. Misalkan di sini saya punya 2 mata kuliah, yang satu sudah terisi ya kontennya kalau saya klik gitu ya. Ini sudah terisi, saya sudah buat 2 pertemuan gitu ya. Kemudian sudah buat kuis dan juga tugas serta forum gitu ya. Nah, kemudian yang pertemuan kedua juga sama, sudah saya tambahkan tugas, tapi kuisnya enggak, forumnya enggak, gitu. Tapi di konten view-nya, nah ini adalah konten pembelajarannya, saya menambahkan beberapa materi-materi untuk pembelajaran. Nah, sekarang mungkin kita bisa mencoba bersama ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan kita ingin menambahkan konten pembelajaran. Yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengklik course dulu ya. Kemudian silakan Bapak dan Ibu memilih mata kuliah mana yang akan ditambahkan konten pembelajarannya. Misalkan saya contoh mengambil mata kuliah yang kedua yang ini. Tinggal diklik saja ininya ya atau ininya klik enter ya. Tombol enter. Nah, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke tampilan berikut ini ya. Nah, di tampilan ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan silabus ya jika diperlukan. Kemudian juga bisa edit course. Edit course di sini dalam artian kita mau menambahkan gambar gitu ya. Kemudian juga kita bisa menambahkan keywords. Keywords itu artinya untuk pencarian ya. Jadi kalau mahasiswa ingin mencari course Bapak dan Ibu bisa mengetik kata kunci gitu. Nah, di sini misalkan langkah pertama kita akan klik terlebih dahulu edit course. Nah, di edit course ini karena dari admin belum diberikan course description itu kan pasti kewajiban sebagai pengajar ya, sebagai dosen gitu. Deskripsi dari mata kuliah itu gitu. Misalkan ini adalah mata kuliah statistika, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan deskripsinya di sini. Jadi selama 1 semester penuh ini mahasiswa ini akan belajar apa atau keilmuan tentang yang diampu oleh Bapak dan Ibu, deskripsi singkatnya bisa dijelaskan di sini. Gitu. Jadi mata kuliah ini mempelajari apa. Ini contoh misalkan saya isi tentang statistik, misalkan statistik. Nah, ini contoh saja ya. Misalkan Bapak dan Ibu menambahkan deskripsinya seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu ingin menambahkan gambar agar lebih menarik misalkan gitu ya, si covernya. Maka bisa mengklik choose cover.
Misalkan yang berkaitan dengan statistik. Nah, ini. Nah, jika diperlukan Bapak dan Ibu ingin menambahkan silabus, boleh tinggal diklik ini. Dengan catatan harus PDF ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah, ini tinggal di submit. Nah, kalau tadi tampilan belakangnya belum ada gambarnya ya. Kalau sekarang sudah ada gambarnya. Kalaupun kita cek di course lagi gitu ya, di course depan, kemudian grid view. Nah, yang ini sudah ada gambarnya. Oke, kita klik lagi ya. Nah, tadi pengaturan dari edit course sudah kita lakukan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, bagaimana cara menambahkan pertemuan? Untuk menambahkan pertemuan, Bapak dan Ibu, ini bisa mengklik menu chapter list ya. Jadi di bawah ini ada menu chapter list. Di sebelah kanannya ada add chapter. Yang ini ya. Nah, ini adalah untuk menambahkan pertemuan. Misalkan karena ini belum ada ya, jadi saya klik. Nah, maka secara otomatis ya sistem akan membuat bahwa chapter ini adalah chapter pertama. Tinggal kita menambahkan chapter name-nya. Jadi pertemuan pertama ini mau apa? Misalkan pertemuan pertama pendahuluan. Misalkan. Kemudian di sini summary-nya. Jadi di pertemuan pertama Bapak dan Ibu ingin membahas apa? Gitu ya. Misalkan di pertemuan pertama saya akan membahas tentang konsep dasar statistik, tujuan, dan fungsi. Kemudian misalkan yang kedua kontrak mata kuliah, karena kan biasanya kalau pertemuan pertama ya Bapak dan Ibu kita suka bikin perjanjian ya dengan mahasiswa. Misalkan Anda harus berapa persen pertemuannya, tugas berapa persen, kemudian UTS dan UAS itu kan pasti dijelaskan. Misalkan kontrak kemudian penjelasan tugas besar dan tugas kecil misalkan ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pada akhirnya ingin menambahkan tugas. Oke, ini summary-nya ya, silakan diisi oleh Bapak dan Ibu. Atau untuk sementara contoh dulu aja ya. Misalkan nanti selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengisi di rumah, silakan gitu, dilengkapi ya. Artinya ini bisa diedit ya Bapak dan Ibu. Misalkan, oh chapter pertama ada yang kurang nih, summary-nya mau saya tambahin. Nanti bisa diedit, bisa masuk lagi ke chapter ini. Nah, setelah dirasa cukup ya Bapak dan Ibu, misalkan nama chapternya sudah diisi, summary-nya sudah diisi, selanjutnya di bawah ini ada running time. Running time ini fungsinya sama seperti UBL lama ya, itu adalah waktu belajar yang diberikan untuk mahasiswa ketika dinyatakan hadir. Misalkan, saya akan menyatakan hadir untuk mahasiswa ya, itu selama 5 menit misal atau 3 menit contoh ya gitu ya. Misal ke 3 menit ya. Jadi ketika kita memasukkan konten pembelajaran di dalamnya gitu ya. Misalkan ada PPT, ada PDF dan lain-lain, maka mahasiswa itu harus membuka seluruh materinya itu selama 3 menit baru dinyatakan mereka hadir. Jadi ini fungsi dari running time ya, Bapak dan Ibu. Sebagai indikator untuk kehadiran. Nah, setelah mengatur running time ya Bapak dan Ibu, di bagian bawah ini adalah jadwalnya. Jadi Bapak dan Ibu mau rubah atau tidak. Misal ya, kalau mau mengikuti otomatis, jadi ini ada tanggal otomatis ya. Tanggal otomatis ini maksudnya 1 semester ya Bapak dan Ibu, yang sudah diplot oleh admin. Berarti selama 14 minggu ya, atau 14 pertemuan.
Misalkan Bapak dan Ibu ingin membatasi, oh untuk pertemuan pertama nggak harus 1 semester nih dibukanya misalkan gitu. Mau dibatasi boleh, tinggal diatur saja di sini. Baik itu tanggalnya, ya, bulannya ataupun jamnya bisa diatur. Tapi misalkan, oh takutnya nanti mahasiswa mau buka lagi nggak bisa, ya sudah berarti mengikuti plot yang sudah dilakukan oleh admin. Jadi tidak perlu diganti, gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin si chapter atau si pertemuannya Bapak dan Ibu bisa diakses selama 1 semester oleh mahasiswa gitu ya, maka bagian session ini tidak perlu diatur, ya, diikuti saja gitu. Karena ini plotnya selama 1 semester. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik submit. Nah, ketika sudah disubmit ya Bapak dan Ibu, maka chapter ini akan ada tampilannya, ada angka 1. Berarti kita sudah membuat pertemuan pertama. Nah, ini tinggal menambahkan pertemuan berikutnya atau Bapak dan Ibu bisa menambahkan lagi konten pembelajaran. Itu boleh ya. Misalkan, oh saya mau nambah dulu pertemuan sebelum ngisi kontennya. Bisa, misalkan tinggal klik lagi add chapter, maka otomatis chapter yang berikutnya itu pasti chapter 2. Nah, ini misalkan chapter 2 teori. Nah, ini contoh aja ya. Ini running time-nya misalkan 2 menit. Ya. Ini silakan ya, Bapak dan Ibu yang nentukan. Kira-kira anak-anak itu atau mahasiswa itu mau dikasih berapa menit agar mereka membaca konten pembelajaran Bapak dan Ibu gitu. Nah, ini kalau sudah pertemuan kedua kita submit juga. Nah, setidaknya kita sudah membuat 2 pertemuan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal kita isi kontennya, dalamnya ya, bagian dalamnya. Untuk mengisi konten pembelajarannya, Bapak dan Ibu, langkah pertama adalah kita klik dulu pertemuan berapa yang akan kita tambahkan kontennya. Misalkan pertemuan pertama, kita klik dulu pertemuan pertama. Setelah itu, Bapak dan Ibu tinggal ke bagian kanan, ya. Di sini ada konten build, jadi pembuatan konten. Nah, ini tombol ini tinggal diklik saja oleh Bapak dan Ibu ya, konten build-nya. Maka kita akan masuk ke tampilan sebagai berikut ini, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, UBL menyediakan multi konten ya. Dari mulai Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks, kemudian bisa menambahkan button ya atau tombol yang difungsikan untuk melink and match-kan. Misalkan dengan link Zoom atau dengan link artikel yang ingin disampaikan kepada mahasiswa gitu ya. Atau link jurnal dan lain-lain, maka bisa menggunakan button. Kemudian ada gambar ya, picture. Kemudian ada video ya. Ini video kemudian gambar itu juga sama ya, bisa link and match gitu ya dengan link atau bisa diupload. Gitu. Misalkan Bapak dan Ibu sudah punya konten pembelajaran di YouTube, berarti tinggal dilinkkan saja gitu. Itu jauh lebih apa ya, lebih fleksibel ya kalau seperti itu. Karena penyimpanannya mungkin di YouTube gitu ya. Jadi di sini hanya bisa diakses saja. Kemudian ada 3D object ya, ini jika perlu ya gitu. Kemudian ada PDF. Ya. Nah, karena ini UBL yang baru ya, kalau yang tahun kemarin mungkin UBL-nya nggak bisa PPT ya Bapak dan Ibu. Tahun sekarang, alhamdulillah kita sudah bisa upload PPT. Jadi PowerPoint-nya Bapak dan Ibu bisa diupload di sini. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan audio juga ada ya. Nah, ini ada juga kita bisa langsung menarik kuis di sini ya, gitu. Kalau misalkan mau menambahkan di sini.
Tapi alangkah lebih baiknya mungkin saran dari kami mending di luar saja kalau yang kuis gitu ya. Karena kalau di sini takutnya Bapak dan Ibu pusing gitu. Kemudian survei juga sama gitu ya. Kemudian di sini ada stack picture. Stack picture ini seperti gambar yang sudah disatukan gitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa membuka kayak slide gitu ya. Dan ini membuatnya biasanya gambarnya dikumpulkan dulu, kemudian disatu zipkan gitu. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mencontohkan yang wajib dulu mungkin ya. Kalau yang lainnya Bapak dan Ibu bisa coba. Misalkan yang wajib biasanya ya Bapak dan Ibu dosen pasti menguploadkan dulu PPT-nya. Nah, ini sistemnya gampang ya, tinggal drag and drop. Jadi pertama klik dulu, misalkan kita mau pilih yang PPT, klik, kemudian geser ke tengah, ke sini ya, dan lepasin. Nah, kalau sudah lepas, ini tinggal diatur saja posisinya dengan cara di bagian kanannya ini ada beberapa fitur ya. Nah, ini drag item ini untuk mengatur posisi ya, mau di mana. Kemudian kalau kita klik layarnya juga sama, ini bisa diperbesar atau diperkecil ya. Kemudian ini ada help kalau misalkan kita membutuhkan bantuan atau nggak ngerti gitu ya. Nah, kalau misalkan PPT-nya mau ngelink ya Bapak dan Ibu misalkan sudah punya web yang isinya PPT Bapak dan Ibu, ini juga bisa gitu. Atau bisa ngupload. Misalkan saya contohkan kalau misalkan PPT-nya dari upload ya. Kita klik dulu, lalu kemudian tinggal dicari ya bahan PPT-nya ada disimpan di mana. Nah, misalkan contoh ya, ini saya upload. Nah, kalau sudah berhasil diupload ya Bapak dan Ibu, maka akan tampil seperti ini. Artinya PowerPoint-nya Bapak dan Ibu sudah berhasil diupload. Gitu. Ya, jadi ini bisa upload, dia akan cari file di laptop Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga bisa link. Kalau link berarti Bapak dan Ibu harus tahu alamatnya gitu. Alamat webnya harus tahu. Baru nanti tinggal di-linkkan aja di sini, dimasukkan. Nah, kalau sudah diupload, tinggal tampilannya diatur ya oleh Bapak dan Ibu secantik mungkin gitu ya. Agar bisa terbaca nanti oleh mahasiswa gitu ya. Nah, jika dirasa sudah ya Bapak dan Ibu, jangan lupa selalu save ya. Jadi di bagian bawah ini ada beberapa fungsi ya. Di kanan bawah ada save, kita klik save. Takutnya lupa ya, misalkan ke close atau apa, udah diupload malah lupa. Nah, sampai keluar notifikasi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Sukses artinya file Bapak dan Ibu sudah berhasil diupload. Nah, misal di konten pembelajaran ini selain PPT, Bapak dan Ibu ingin menambahkan juga yang lain, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan layarnya. Ini kan mungkin layar satu ya. Nah, di sebelah sini ada keterangannya. Ini layar satu. Misalkan mau nambah lagi Bapak dan Ibu, tinggal diklik di bagian bawah ada add page. Jadi page-nya nambah lagi. Jadi misalkan page 1 tentang PowerPoint, ya. Misalkan page 2, biasanya ya Bapak dan Ibu suka menambahkan misalkan tentang buku atau e-book ya. Misalkan filenya PDF, maka fitur yang kita pakai PDF, caranya sama seperti tadi, drag dulu, kemudian drop ya. Setelah itu baru tinggal pilih ya, mau upload atau mau link. Ini contoh misalkan saya menambahkan e-book. Hanya saja kalau upload ya Bapak dan Ibu, itu pasti berkaitan dengan besarnya file ya. Kalau link itu enaknya mungkin yang terpenting adalah terakses gitu webnya. Ini kalau sudah tinggal disesuaikan saja gitu ya. Misalkan seperti ini ya, segini cukup gitu. Kalau segini cukup, ini bisa dicek dulu. Kalau dirasa sudah, tinggal kita save lagi, jangan lupa.
Misalkan nih Bapak dan Ibu ya, saya pengen di satu page ini ada 2 tampilan. Bisa. Yang penting kita bisa ngatur-ngatur ya. Misalkan selain ada ebook, saya ingin menambahkan video. Misal ya. Maka kita pilih yang video ini. Kemudian caranya sama seperti tadi ya, drag and drop. Tuh. Untuk mengatur posisi ada tanda panah ya. Drag item, ini klik dan tahan. Bapak dan Ibu ini bisa ngatur posisi ya. Caranya gitu. Kemudian untuk mengatur tampilan, ini si apa namanya tuh? Figuranya ya bisa diatur sama Bapak dan Ibu. Sampai mendapatkan posisi yang menurut Bapak dan Ibu bagus dan nyaman aja ya. Nah, kalau sudah, misalkan kalau video ini kan terlalu besar gitu ya. Alangkah lebih baiknya misalkan menggunakan YouTube, maka Bapak dan Ibu tinggal siapin dulu YouTube-nya. Kita masuk dulu ke YouTube, misalkan tentang teori statistik. Nah, ini contoh aja, misalkan kita ambil salah satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pause dulu. Nah, ketika kita sudah dapat video kita misalkan atau tampilan yang akan kita sharekan kepada mahasiswa, pada Ibu, selanjutnya linknya di copy aja ya. Di bagian atas ini ada linknya kan, tinggal di copy, Ctrl C ya. Kemudian kita balik lagi ke UBL tadi. Nah, di sini kita pilihnya yang gambar rantai ya, link file, bukan yang upload ya, bukan yang gambar hard disk ya. Kita klik link file. Kemudian dia akan ada notifikasi seperti ini ya, pada Ibu. Tinggal tambahkan saja, Ctrl V. Nah ini jangan lupa di cross check ya. Kalau HTTP-nya double kayak gini, dihapus 1. Nah, sampai seperti ini. Ya. Kalau sudah, ini tinggal di OK. Nah, cirinya kalau misalkan nguploadnya sukses ya Bapak dan Ibu, maka dia langsung tampil di sini. Gitu, gambarnya. Kalau nggak tampil di sini, berarti ada yang salah linknya ya Bapak dan Ibu. Gitu, tinggal di cross check lagi. Nah, misalkan, oh sudah seperti ini, udah tinggal save berarti. Oke, misalkan mau ngatur lagi dikit lagi boleh. Nah ini ya Bapak dan Ibu, jika ingin menambahkan PPT, jika menambahkan PDF, dan jika ingin menambahkan video ya Bapak dan Ibu. Mungkin satu contoh lagi ya Bapak dan Ibu, yang rata-rata biasa digunakan mungkin oleh pengajar gitu ya. Yang terakhir adalah button. Misalkan di tampilan kedua ini, selain dari e-book, kemudian selain dari video, juga Bapak dan Ibu misalkan ingin menambahkan link tambahan artikel. Maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan menu button atau tombol ya. Yang ini ya, yang gambar checklist. Ini kita klik dulu, geser ke tengah. Jadi sistemnya drag and drop ya kalau di UBL. Nah, setelah seperti ini ya, Pak dan Ibu, kita siapkan dulu linknya. Misalkan saya akan mencari artikel tentang metode sampling misalnya. Misalkan di sini ya, di script. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ingin menunjukkan kepada mahasiswa ada bahan yang bagus, misalkan di artikel untuk dipelajari. Nah, nanti link ini ya, ini sama seperti tadi ya, caranya seperti yang YouTube juga. Link yang atasnya Bapak dan Ibu copy, Ctrl C, ya. Kemudian balik lagi ke UBL ya. Nah, ini buttonnya tadi yang sudah kita pakai atau sudah kita drag gitu ya. Tinggal diklik gambar rantai lagi ya, atau link. Tinggal diklik lagi. Kemudian di sini ada pop-up ya, atau tampilan. Linknya simpan di bawah ya, pada Ibu. Yang ini, linknya kita simpan. Kontrol paste atau V. Nah,
Kemudian jangan lupa selalu dicek ya Bapak dan Ibu. Takutnya HTTP-nya double. Nah, itu kan double ya. Kalau double berarti dihapus. Karena sudah disediakan di sini HTTP-nya. Kemudian nama displaynya kan kalau bawaannya ini button ya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin ganti. Ya. Misalkan namanya jadi artikel tambahan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah tinggal kita submit. Nah, maka buttonnya namanya sudah ganti gitu ya. Dan kalaupun kita mau cek ya Bapak dan Ibu, ini tinggal diklik aja tengahnya, artinya tombolnya tinggal diklik, maka dia otomatis ngelink gitu. Ini berarti tandanya kita sudah sukses untuk ngelink and match gitu. Oke. Nah, ini contoh mungkin ya Bapak dan Ibu. Saya contohkan 3. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mencoba. Ini kita save dulu ya. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit tentang tambahan fitur ya Bapak dan Ibu. Di sini ada background di bagian bawah ya. Ada background ini untuk memberikan warna. Misalkan backgroundnya nggak mau putih, mau warna ungu misalkan. Boleh gitu ya. Tinggal di-apply aja. Tampilan nomor 1 misalkan backgroundnya pengen warna coklat. Boleh. Tinggal di-apply ya. Kalau sudah seperti biasa jangan lupa di-save. Nah, selain itu pun juga pada Ibu di sini ada menu head post ya. Head post itu kayak pengaturan tambahan ya. Biasanya kalau head post itu Bapak dan Ibu ingin mengatur setiap tampilan page mau berapa menit mahasiswa. Jadi bisa pindah sendiri gitu. Ini kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan ya. Jadi ada beberapa pengaturan tambahan. Tapi ini sifatnya nggak terlalu wajib ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau menambahkan silahkan, kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu. Seperti kameranya, kemudian notifikasi soundnya gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian selain itu, jika Bapak dan Ibu misalkan, aduh saya nggak bisa nih drag and drop gitu ya, saya pengen yang praktis gitu ya. Ada menu layout ya Bapak dan Ibu. Kalau kita klik layout, nah di sini UBL menyediakan layout. Jadi layout si tampilan page-nya yang mau gimana gitu. Ini disediakan oleh UBL. Misalkan ada video, di bawahnya ada teks. Ada gambar, di bawahnya ada teks gitu ya. Atau misalkan ada 2 tampilan, kemudian di bawahnya teks, atau mau teks full, atau mau PDF di bawahnya teks, itu bisa. Jadi langsung di layoutkan oleh UBL. Contoh misalkan saya nambah 1 page lagi ya, ada 3 page, kemudian page yang ketiga ini saya mau pakai layout yang ini. Ya, tinggal drag and drop. Nah, maka ini langsung sudah diplotkan oleh UBL gitu. Tinggal Bapak dan Ibu ingin menambahkan apa nanti di plot 1 ini. Misalkan mau menambahkan gambar. Gitu ya. Gambar pun juga Bapak dan Ibu ini bisa link and match ya. Ataupun juga bisa di file Bapak dan Ibu. Nah, misal saya mau menambahkan gambar. Oh, nggak terlalu pas ya. Nah, nanti ukurannya juga harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ukurannya nggak pas, berarti mau nggak mau kita harus dengan cara drag and drop tadi. Tapi ini istilahnya layout yang bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nggak mau dengan cara manual tadi gitu. Oke, mungkin itu ya Bapak dan Ibu untuk penjelasan bagaimana kita cara menambahkan konten pembelajaran. Selain itu, Bapak dan Ibu di sini juga ya di bagian kanan bawah ada beberapa menu lagi ya. Ada import, ada export. Kalau import Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah membuat satu bundel pembelajaran gitu ya.
misalkan di prodi lain gitu ya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan di prodi ini gitu ya. Dengan layout yang sama, dengan PPT yang sama, dengan bahan yang sama. Maka Bapak dan Ibu bisa lakukan ekspor dulu di materi yang sebelumnya. Setelah itu baru diimport di sini gitu. Dia yang akan ditampilkan. Sebenarnya itu aja sih fungsi import dan ekspor ini ya. Gitu. Jadi kayak manggil materi gitu. Materi yang sudah kita upload bisa kita panggil lagi. Dengan catatan di materi sebelumnya kita harus ekspor dulu. Setelah ekspor, misalkan kita mau menambahkan lagi materi lagi, misalkan di prodi lain dengan materi yang sama, misal ya, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkannya itu dengan menu import. Nanti itu dipanggil gitu filenya ya. Nah, itu fungsinya ya Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian kanannya juga ada preview. Nah, fungsi preview ini adalah tampilan ketika mahasiswa mengakses konten Bapak dan Ibu yang sudah diupload ini. Contoh misalkan kita klik ya preview. Ini di saving dulu secara otomatis. Nah, maka kita otomatis akan masuk ke konten view namanya tuh ya. Jadi ini konten yang akan dilihat oleh mahasiswa. Jadi tampilan di mahasiswa itu akan seperti ini. Gitu. Jadi dia akan bisa melihat ada page 1, ada page 2. Gitu. Jadi mahasiswa itu harus membuka semuanya ya. PPT-nya harus dibuka, PDF-nya harus dibuka, YouTube-nya harus dijalankan, artikelnya juga harus dijalankan. Kemudian mereka harus diam di sini ya, dalam artian kita memaksa mahasiswa untuk belajar di sini gitu ya, membuka semua konten yang kita sajikan dengan standar running time tadi yang kita tentukan. Gitu. Misalkan 20 menit, ketika sudah 20 menit maka sistem akan menyatakan hadir. Tuh. Jadi batas maksimal ya. Oke, itu mungkin ya Bapak dan Ibu. Ini contoh previewnya ya. Ini pun juga bisa diklik. Nah, gitu. Ini terlalu kencang ya. Nah, kemudian artikelnya nanti mahasiswa mengklik di sini. Nah, dia langsung pindah page ya. Kalau ini e-booknya nunggu dulu loading, biasanya loading ya. Karena agak banyak juga. Sebenarnya kalau ingin lebih cepat ya Bapak dan Ibu bisa di link gitu. Semuanya bisa di link. Selama Bapak dan Ibu punya konten gitu di di YouTube atau di web gitu bisa di-linkkan langsung. Oke, selanjutnya saya akan contohkan dulu untuk pembuatan kuis dan tugas ya Bapak dan Ibu. Selain dari nanti saya akan jelaskan tentang sinkronus dan asinkronus ya. Ini kita lewat dulu ya. Kita close aja karena tadi sudah di-save. Jadi jangan lupa ya, ketika sudah menguploadkan materi Bapak dan Ibu, selalu di-save. Gitu. Nah, artinya kalau sudah ada keterangan konten view, berarti kita sudah menambahkan konten ya Bapak dan Ibu. Kalau belum ada konten view, berarti kita belum menambahkan konten. Contoh misalkan kita klik yang pertemuan 2 nih. Nah, no content. Berarti belum ada konten yang diupload ya. Itu sih tandanya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ke konten view, nanti ini fungsinya untuk sinkronus atau asinkronus bisa pakai di konten view ya. Sebelum membahas ke sana, Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan kuis dan juga tugas ya. Pertama kita kuis dulu nih. Untuk kuis, Bapak dan Ibu, bisa di pertemuannya langsung di sini ya, di menu course gitu. Atau bisa juga di sini di luar, ada menu kuis. Pertanyaannya sama saja ya, Bapak dan Ibu. Hanya saja, kalau kita bikinnya di sini, itu dia langsung fokus. Pertemuannya pertemuan satu, mata kuliah apa, dia langsung bikin kuisnya itu ya di pertemuan itu. Kalau misalkan di sini Bapak dan Ibu bikinnya, maka Bapak dan Ibu harus mengarahkan dulu. Mau di pertemuan berapa ya saya bikin kuisnya.
Mau di mata kuliah apa ya misalkan. Kalau di sini ya. Gitu. Tapi kalau di dalam kontennya ini langsung dia. Kalau misalkan ini pertemuan satu, maka secara otomatis Bapak dan Ibu membuat kuis di pertemuan satu dan di mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Oke, saya contohkan. Misalkan kita mau menambahkannya di sini. Tinggal diklik saja tanda plus ya. Nah, ketika tanda plusnya sudah dipilih, maka dia langsung pindah layar ya. Nah, ini adalah pengaturan kuisnya, Bapak dan Ibu. Di sini ada course ya. Nah, ininya udah langsung diarahkan ya, course-nya, kemudian chapter-nya. Beda kalau kita pilih kuis. Jadi ininya kosong. Jadi kita harus tahu dulu mata kuliah apa yang kita pilih, chapter berapa gitu. Tapi kalau tadi caranya seperti yang saya contohkan, dia langsung. Gitu. Jadi lebih cepatnya adalah seperti tadi ya, biar lebih terarah. Nah, selanjutnya di sini judul kuisnya. Ya, misalkan saya ingin memberikan judul karena ini pertemuan awal, misalkan pretest kuis, misal ya. Kemudian periodenya, periode dibuka kuisnya ini mau berapa hari dan juga di jam berapa, misalkan. Misalkan saya akan buka dari tanggal 7 sampai tanggal 10 misalnya, ini contoh saja. Untuk pengaturan jamnya tinggal diatur aja ya Bapak dan Ibu. Kalau perlu diatur, jika tidak perlu tidak apa-apa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk kuis ini ada beberapa opsi ya Bapak dan Ibu. Opsinya apa saja? Yang pertama di sini ada exam. Kalau kita klik exam ya, maka dia kuisnya dikasih waktu gitu. Kalau misalkan kita pilihnya negatif marking, maka jawabannya ada pengurangan atau negatif gitu ya. Tapi mungkin kalau di kita jarang ya gitu. Biasanya ini kalau ujian-ujian seperti khusus gitu ya, kalau dia tidak menjawab atau menjawabnya salah, maka ada negatif gitu atau pengurangan atau minus. Nah, ini tidak perlu sebenarnya. Kalau misalkan kita ingin kuisnya diacak, maka kita pilih random order. Ya. Kemudian yang terakhir ada result dan draft. Ini jangan lupa draftnya. Kalau draft itu kan dia hanya draft aja ya. Ini dicentang dulu ya supaya bisa tampil ke mahasiswa. Kemudian soalnya misalkan ingin dicetak, ingin diacak gitu ya, maka kita bisa tambahkan pengaturan random order ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita mau kasih waktu ketika mereka mengakses kuis, maka durasinya tinggal diisi. Ini mau berapa menit ya. Misalkan mereka bisa mengakses kuis dan mengerjakan kuis itu kita kasih waktu 1 jam, misalkan 1 jam 30 menit. Maka pengaturannya seperti ini. Oke. Ini saya coba percepat ya, takutnya waktunya nggak cukup. Jadi ini saya coba percepat bagaimana cara menambahkannya ya Bapak dan Ibu. Ini deskripsinya, jika perlu ditambahkan saja, jika tidak perlu tidak apa-apa. Kemudian untuk menambahkannya Bapak dan Ibu di sini ada import dan create ya. Import itu untuk menambahkan ini ya, kalau misalkan mau nambah pertanyaan, kita klik. Nah, kuisnya itu ya Bapak dan Ibu, tipenya ada 3 ya kalau di UBL. Ada pilihan ganda, ada statement ya, yang jawabannya cuma 2, true and false. Kemudian ada short answer atau easy ya, gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal menambahkan saja. Misalkan saya contoh menambahkan yang ini, misalkan ya, yang pilihan ganda. Misalkan ini pilihannya ya, disediakan oleh UBL-nya ada 3. Kalau mau nambah lagi, Bapak dan Ibu bisa tinggal add lagi. Gitu. Ini saya contoh saja dulu ya. Misalkan pilihannya ini ya. Kemudian setelah itu jangan lupa Bapak dan Ibu mengklik jawaban benarnya yang mana.
Jangan lupa skornya. Satu nilai ini skornya berapa? Misalkan 10. Itu. Ini saya coba bikin satu-satu ya. Misalkan ini 30. Jika ingin menambahkan gambar, di sini ada choose attachment ya, atau ada explanation untuk penekanan. Kemudian jangan lupa di save ya Bapak dan Ibu. Ini save ini bisa disimpan langsung keluar atau save next. Kalau mau misalkan mau menambahkan kuis lagi. Misalkan saya contohkan save and next. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan saya ingin membuat kuis yang sifatnya true and false. Ini misalkan contohnya. Kemudian jika statement ini menyatakan benar, maka Bapak dan Ibu klik correct. Artinya jawaban benarnya adalah ketika mahasiswa memilih true. Tuh. Kalau misalkan mahasiswa ingin benarnya memilih false, maka jangan dicentang koreknya. Ya. Nah, ini misalkan 30 juga skornya. Ini kalau menambahkan gambar juga sama ya, bisa diklik dan explanation. Nah, ini saya coba satu lagi ya, mencontohkan. Saya coba save and next. Nah, di sini ada short answer ya. Untuk short answer ini essay. Misalkan, nah, ini contoh soalnya. Tadi 30, 30, 60. Yang ini 40 misalkan. Jangan lupa choose file kalau misalkan diperlukan. Kalau tidak perlu, tidak apa-apa. Jika dirasa sudah, misalkan Bapak dan Ibu sudah cukup ya membuat kuisnya, tinggal di save saja. Nah, kita sudah punya 3 pertanyaan misalkan ya, misal ya. Kemudian jika sudah, tinggal diklik saja submit. Ya. Nah, maka kita sudah bisa memberikan kuis kepada mahasiswa ya. Untuk mencek lagi bisa masuk ke course lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian klik mata kuliah yang kita isi kontennya tadi. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti ini notifikasi ya, satu berarti kita sudah buat kuis. Selanjutnya saya akan contohkan bagaimana cara membuat assignment ya atau tugas. Ini juga sama seperti tadi ya contohnya. Nah, di tugas ini Bapak dan Ibu, di UBL sekarang kita ada fitur baru ya. Jadi bisa memberikan tugas individu dan bisa memberikan tugas project atau kelompok ya. Kalau yang individu saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah coba ya. Ini saya akan langsung aja contohkan kalau misalkan project atau kelompok ya. Misalkan kita klik pengaturannya kelompok. Kemudian di sini ada submit late. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk kalau misalkan kita memberikan waktu tugasnya, misalkan dengan waktu tertentu, kemudian si mahasiswa telat mengumpulkan, maka tidak bisa dikumpulkan. Kalau misalkan not allow ya. Kalau di allow, mau waktunya habis, waktu pengumpulannya habis, mahasiswa masih tetap mengumpulkan. Itu. Tetapi misalkan Bapak dan Ibu ingin mengurangi nilainya. Kalau yang telat misalkan gitu. Itu bisa gitu. Jadi dia bisa nolak ataupun juga masih tetap menerima gitu. Nanti tinggal dicek aja sama Bapak dan Ibu kalau sudah lewat waktu uploadnya berarti nilainya dikurangi gitu. Artinya mahasiswa tersebut ngumpulinnya telat. Misalkan saya not allow ya. Kemudian tipe jawabannya ini pun juga sama ya, bisa short answer atau mereka mengisi langsung atau mengupload file. Ini sama seperti yang individu juga ya, tinggal dipilih. Misalkan karena ini tugas kelompok, saya contohnya file upload. Kemudian total skornya 100. Ya. Assignment title-nya, ini contoh aja, misalkan tugas 1. Ini keterangannya kerjakan, misalkan. Kerjakan dengan baik. Ini instruksinya ya, Bapak dan Ibu, deskripsi itu. Ataupun mungkin lebih ke soal. Gitu. Soalnya mau apa, gitu. Bisa. Nah, di sini ada upload file ya. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan file acuan
kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan syarat ya, eh, 10 MB ya. Ya, Untuk tugas mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ya. Halo pagi. ya halo. Mungkin sesi penjelasan sesi biar kita mungkin dilanjutkan sesi tanya jawab di pagi. Oh ya, baik. Diselesaikan dulu Pak atau gimana? Maaf kurang jelas Pak. Baik, mungkin izin Pak Agi, saya pandu ya Pak Agi. Oh ya, baik-baik. Mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh. Dipersilakan. Mungkin bisa bertanya seperti itu ya. Pagi kita kumpulkan juga pertanyaan dulu atau mau dijawab langsung? Langsung dijawab juga boleh Pak. Ayo deh, oke. Pak Jai, bisa. Terima kasih Pak Adi. Tadi Sama-sama. Terima kasih kesempatannya. Tadi saya mau menanyakan Pak untuk menggunakan waktu ya, waktu di chapter untuk pada saat kita bikin chapter itu kan ada waktu. Nah, Ya. yang chapter nggak bisa. Tapi tadi kalau di yang terakhir itu kita bikin quiz itu bisa. Seringnya kayak gitu, kenapa ya ini tadi ya? Tadi saya coba juga nggak bisa itu. Di menu apa Pak? Juga nggak bisa. Di chapter lagi. Chapter. Ada waktu. Kemudian di menu kuis Pak. Bukan yang quiz. Kalau yang quiz dia normal bisa. Kalau di itu chapter harus kita menambahkan Add chapter. ya. Itu jadi kita membuatnya manual gitu. Yang AM-nya, PM-nya, tanggalnya gitu. Ya, betul Pak. Itu memang manual. Nah, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu atau Bapak misalkan ingin 1 semester aja dibuka, tidak perlu diatur Pak. Artinya mahasiswa bisa ngakses konten Bapak selama 1 semester gitu. Bisa gini ya. Dari bawah itu ya. Iya, jadi ada defaultnya itu dia dari admin. Admin itu dia sudah bikin plot waktunya itu selama 1 semester Pak. Misal ya, ketika saya menambahkan pertemuan ketiga, ini misalkan pertemuan 1, pertemuan 2 sudah, misalkan saya ingin nambahin pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini, misalkan saya ingin aktif selama 1 semester ya, pertemuan ini tuh. Bisa diakses oleh mahasiswa selama 1 semester. Maka Bapak dan Ibu ini nggak perlu ngatur ini gitu. Langsung aja submit, tinggal isi aja chapter pertemuannya apa, summary-nya apa, dan juga running time ya. Ini running time itu untuk indikator kehadiran. Ini wajib diisi. Iya, betul. Jadi 1 semester bisa kebuka. Asalkan misalkan pertemuan keempatnya jangan dibikin dulu ya. Misalkan nanti aja pertemuan keempatnya karena pengen pas gitu ya. Misalkan pertemuan keempat baru ada gitu. Itu bisa. Atau misalkan ingin diatur, boleh diatur ininya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan merasa, aduh ribet nih ngatur ini gitu ya, nggak apa-apa, nggak perlu diatur gitu. Karena ini dia ngebuka selama 1 semester gitu. Mungkin ada mata kuliah yang sifatnya untuk menciptakan disiplin mahasiswa ya Pak ya. Jadi kita kasih waktu di mana mereka bisa hadir tepat waktu
Dan kita juga berusaha untuk misalnya juga waktu kalau kita bikin per semester artinya bukan melonggarkan ya. Atau kalau nanti yang lain mungkin ada oke ya. Jadi kalau sifatnya kayak keluarga negaraan untuk meningkatkan disiplin mahasiswa saya kira itu jadi masukan juga ya Pak. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik. Terima kasih Pak Adi sudah banyak. Nanti selanjutnya pertanyaan selanjutnya kepada Bu Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti dari Prodi Farmasi. Selamat pagi Bu Ketua Yayasan, Bu Direktur dan Bagian 2 serta dan untuk UBL ini ya ada masukan mungkin beberapa dari teman-teman dosen yang sudah lama ya, sudah awal kita bergabung sudah mengikuti Ya. mengajar dengan UBL ya. Jadi ada hal-hal yang perlu istilahnya perlu diperbaiki lagi. Artinya biasanya kami teman-teman prodi farmasi ini kan user yang sangat-sangat bawel gitu ya. Jadi maunya banyak aja gitu ya. Jadi mungkin nanti ada sedikit saran dari prodi farmasi khususnya bisa ya. Untuk semuanya ini biasanya masukan dari kita dari semester sebelumnya yang kami evaluasi adalah masalah perkuliahan dengan menggunakan video yang ada di BR ya. Jadi video yang biasa kita gunakan itu sampai 1 semester kemarin tidak pernah kami gunakan karena dari mahasiswa sendiri itu tidak bisa terima ya, entah itu karena mahasiswa itu nggak nyambung, materinya nggak bisa dibuka, kemudian banyak hal atau mungkin saya juga nggak tahu mungkin kuotanya mahasiswa juga terbatas gitu ya. Jadi itu yang menjadi kendala buat kami. Sedangkan kampus itu tidak menyediakan Zoom yang berbayar. Jadi artinya kami sebagai dosen itu menggunakan Zoom yang gratis sebenarnya mengganggu perkuliahan. Jadi bolak-balik bolak-balik keluar masuk. Jadi itu yang menjadi kendala. Jadi saya nggak tahu sampai belum nyoba lagi ya semester ini ya, semester kemarin terakhir yang saya coba saya sudah mintakan juga, saya tidak masih sama ya masalahnya. Jadi saya nggak ngerti dari IT solusi yang seperti apa yang mudah bisa diterima oleh mahasiswa dan kami. Jadi apalagi program mungkin PPT-nya dosen itu kan biasanya videonya sangat banyak, upload video atau di dalam PPT itu ada video itu kan mungkin sangat berat sekali. Jadi bagaimana supaya kami bisa menggunakan video itu, ataupun tidak ataupun kalau tidak bisa menggunakan video yang ada di UBL itu disediakan Zoom yang berbayar dari kampus supaya nggak keluar masuk ya kami. Yang kedua, yang kemarin sudah saya mintakan juga adalah di kalender. Di kalender yang ada di UBL itu kemarin kami mintakan adalah masalah memasukkan kalender akademik di sana. Jadi sebagai warning. Jadi kami sebagai dosen menginginkan bahwa UBL itu all in one gitu. Jadi kayak buku buat kami gitu. Buku buat kita. Jadi enak. Kita buka buku udah ada semua gitu ya. Jadi mungkin yang bisa ditambahkan adalah di dalam kalender itu dimasukkan kalender akademik. Jadi event-event apa yang harus dosen sudah persiapkan. Misalnya kapan ada UTS, kemudian kapan ada
UAS dan sebagainya itu yang lainnya gitu ya. Tuh. Kemudian mungkin tambahan lagi adalah masalah ini bimbingan akademik misalnya. Alangkah lebih baiknya, sebelum masuk ke bimbingan akademik mungkin ke masalah kuis UTS, UAS, apakah bisa dijadikan satu di dalam UBL ini. Jadi nanti langsung keluar nilainya nilainya langsung masuk ke daftar nilai ke BAK. Jadi dosen sih artinya gini, selama ini kan kita manual, apalagi terus mahasiswa itu kan jumlahnya sangat banyak gitu ya. Jadi untuk pengisian nilai itu masih manual sampai kami bikin program sendiri untuk nilai A, B, abjad itu tidak salah. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada di UBL ini, baik kuis, jadi kuis kita tinggal masukkan berapa persen, ataupun UTS, UAS itu langsung berapa persen, langsung keluar hasil total, langsung link nilai ke PA. Kemudian banyak nih sebenarnya ponak-ponak yang gitu. Ya, jadi biar maksudnya gitu loh. Kita kan semuanya sudah apa namanya sudah komputerisasi, digitalisasi. Jadi ada baiknya kita sempurnakan semakin hari agar lebih baik lagi gitu, semakin maju. Jadi dosen itu sebenarnya kan banyak sekali administrasinya. Jadi kita harus diadministrasi. Alangkah lebih indahnya kalau kita dimanjakan oleh digitalisasi gitu ya. Jadi lebih enaknya seperti itu. Jadi kalau UTS UAS itu kami selalu koreksi di manual di Excel. Jadi itu yang membuat mungkin khawatir ya, karena ini kan hajat hidup orang banyak di Asia, udah baru ya kalau UTS ya gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, alangkah baiknya kami mintakan seperti itu. Jadi semuanya otomatis. Kemudian tambahan lagi mungkin kayak seperti SK. Karena kan dosen itu kan artinya untuk pengurusan jabatan institusional itu kan dimintakan SK pengajaran, SK bimbingan penguji misalnya, atau bimbing akademik atau bimbing KPI, itu kan perlu ada SK semua pun apapun pengabdian masyarakat, penelitian semuanya ada SK. Alangkah baiknya kalau SK-nya itu juga dimasukkan ke dalam jadi kayak ada raportnya dosen gitu. Jadi alangkah baiknya nanti pada saat kami pengurusan JAD itu semuanya sudah ada gitu. Walaupun sudah di sister ada tapi kan dari situ sendiri nanti kami harus minta gitu. Apalagi kan mungkin agak orangnya terbatas gitu, kalau udah langsung otomatis masuk ke dalam SK yang udah ada di situ bisa kita import ke misalnya sistem. Ya ada tambahan. Oh iya, kalau kemarin sih ini kendala dari kami tuh ada beberapa mata kuliah yang UTS-nya nilainya hilang. Ya mungkin itu bisa di apa namanya di kedepannya bisa diperbaiki lagi. Jadi cara dari kami mungkin nanti ya kalau kami biasanya lebih cerewet nih ke Bu Ayu dulu, ke Pak Prodi yang untungnya ada Bu Ayu, jadi kita dikit-dikit minta sampai berat kayaknya Bu Ayu. Kasih itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pertanyaannya super ya. Itu pertanyaan atau curhat itu. Baik, kami memahami ya Bapak dan Ibu sekalian, memang teknologi itu memang harusnya memudahkan, tetapi balik lagi teknologi pun juga harus menyesuaikan, apalagi mungkin sekarang perubahannya adaptif gitu ya. Dan mungkin di beberapa fitur ini, alhamdulillah kita beberapa sudah ada yang update ya Bapak dan Ibu, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Ibu terkait penilaian, kemudian UTS dan UAS gitu ya. Kemudian mungkin terkait pertanyaan yang seperti beban kerja dosen, seperti itu, administrasi dosen, itu mungkin bukan di sini ya Bapak dan Ibu, tapi di apa namanya itu sistem akademik kalau itu. Jadi kalau UBL ini memang dikhususkan hanya untuk kegiatan proses belajar mengajar saja gitu.
terkait administrasi akademik itu nanti ada di sistem akademik. Ya insya Allah mungkin tahun ini kita coba selesaikan, sedang kita develop juga untuk sistem akademik. Bahkan kita sudah kemarin itu mencoba mengintegrasikan dengan feeder ya, dan juga aplikasi-aplikasi pemerintah. Dan yang paling utama adalah ke bagian pembayaran. Oke, saya izin menanggapi satu persatu ya. Yang pertama terkait video. Ya. Terkait video, Bapak dan Ibu, mungkin ya karena waktu dulu masih ada error dan lain-lain, atau misalkan ada update gitu ya, sehingga mungkin tidak tampil di mahasiswa. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu punya konten di YouTube. Itu lebih aman kalau ada konten di YouTube. Jadi nanti tinggal dilingkan saja gitu, dilingkan saja dengan UBL gitu. Jadi konten videonya itu dia nyambung ke YouTube. Kemudian kalau misalkan nyambung seperti itu, otomatis kan berarti di UBL-nya pun juga tidak terlalu berat. Kemudian aksesnya pun tidak terlalu berat juga gitu. Dan beda ya kalau servernya milik YouTube gitu ya, dengan servernya ini kan berbeda gitu. Sehingga aksesnya bisa lebih cepat. Sehingga Maksud saya menghindari untuk error ya. tadi tanyakan itu program apa sih video yang buat kita mengajar itu loh Pak, bukan Ya, betul. bukan Betul, betul. YouTube. Betul, betul, Bu. Ya, saya lanjutin lagi, Bu. Baru saya cerita yang itu. Kemudian untuk teleconference ya, Bu ya, videonya maksudnya. Iya, iya. Iya, video Teleconference conference itu, itu ya, apa betul. sih, juga Teleconference, tampilannya juga kurang maksimal nggak gitu, ya, nggak bisa betul. Jadi, itu gitu. teleconference itu memang kita belum maksimal karena memang kita menggunakan Jitsi ya, Bapak dan Ibu. Dari pihak developer itu memang adanya Jitsi, sehingga ya alternatifnya adalah kita menyediakan fitur button. Fitur button ini yaitu digunakan untuk menambahkan link Zoom ya, link Zoom yang berbayar. Kalaupun misalkan nggak mau link Zoom, ya berarti bisa pakai Google Meet gitu. Memang kalau video call ini itu ada batasnya karena dia Jitsi, jadi nggak bisa dirubah lagi kalau Jitsi itu seperti itu. Sementara habitnya kita di Indonesia itu adalah menggunakan Zoom ya. Kalau nggak Zoom berarti Google Meet gitu. Sehingga proses sinkronusnya mungkin agak sedikit terganggu kalau misalkan ini. Sehingga alternatifnya kita menggunakan button, Bu. Jadi contoh misalkan di pertemuan yang kedua nih ya, di course-nya yang ini nih. Nah, misalkan saya di pertemuan kedua ini ada tuh ininya ya, button untuk mahasiswa ngelink ke Zoom. Nah, kita tatap muka online. Ketika mahasiswa mengklik ini, maka dia otomatis langsung masuk ke Zoom. Agar terabsen, jadi mahasiswa dipaksa dulu ke sini gitu, ke ke content builder gitu, sehingga terabsen gitu. Selain nanti tatap mukanya di Zoom gitu. Gitu mungkin Ibu untuk yang alternatif yang video. Kemudian ya, gimana Bu? Artinya jadi ada kendala gitu, jadi nggak pakai Jitsi. Iya, Jitsi masih kurang efektif Bu dari kami. Bahkan dulu juga kami sudah mencoba untuk mengintegrasikan dengan Zoom ya. Dan kita juga udah beberapa kali testing. Tapi ya mau tidak mau juga pada akhirnya tidak efektif gitu ya. Maka dari itu kami menyediakan alternatif inilah gitu. Kalau dari Jitsi ya cuman segitu gitu. Memang mungkin ada beberapa kendala terkait server juga mungkin ya. Kalau misalkan Jitsi itu dia ngelinknya langsung ke server Jitsi-nya gitu. Sehingga kalau server GC-nya langsung tidak seperti Zoom ya, yang istilahnya powerful gitu, kekuatan servernya gitu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Kang Agi Untuk izin yang menambahkan, boleh? boleh, boleh, Iya. boleh. Eh, Yang berbayar yang sementara. Bayar
Ibu, saya boleh izin menambahkan dulu. Izin menambahkan yang dari Kang Agi, Ibu Bapak gitu ya, terkait dengan video conference ini. Sebetulnya saya sudah beberapa kali berdiskusi dengan developer kami gitu ya, karena begini Bapak dan Ibu, kita itu kan fokusnya kan memang di pembelajaran ya Bapak dan Ibu, jadi bukan ke video conference gitu. Sehingga untuk menyediakan video conference gitu ya, mau tidak mau kita menggunakan pihak ketiga gitu ya. Nah, dan pihak ketiga di sini yang memang open source itu adalah dari Jitsi gitu ya, sehingga kita bekerja sama dengan Jitsi. Namun balik lagi ya Ibu Bapak gitu ya, ketika memang sistemnya open source gitu ya, dan banyak kendala dan lainnya gitu ya, seperti kemarin itu kan tidak bisa share screen ya, PowerPoint gitu ya, jadi tampilannya tidak bisa ikut next gitu kan. Nah, ini pun dari developer tidak bisa melakukan apa-apa karena memang default dari Jitsi-nya seperti itu. Dan ketika saya berdiskusi dengan mereka, peruntukan daripada video conference yang ada di UBL ini gitu ya, itu hanya sekedar untuk memastikan saja gitu Bapak dan Ibu. Maksudnya adalah tidak digunakan gitu ya dalam jangka waktu yang lama gitu, karena memang ada keterbatasan tadi gitu. Nah, kemudian terkait dengan kita coba untuk integrasi dengan Zoom, sebetulnya kita sudah mencoba integrasi dengan Zoom. Nah, akan tetapi integrasi dengan Zoom juga itu berkaitan dengan akun Zoom yang harus berbayar Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya sudah menanyakan juga Poltek Bakti Kartini punya berapa Zoom yang berbayar gitu. Karena kan nanti dari Zoom yang berbayar ini di Poltek Bakti Kartini tuh ada berapa kelas yang waktunya bersamaan. Kan satu link Zoom itu kan tidak bisa digunakan bersamaan ya Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, maka ini harus dimaksimalkan, punyanya berapa gitu. Nah, nanti kan kaitannya kan siapa nanti yang membayar yang Zoom ini gitu ya. Karena kan kalau dari pihak Polaris kan tidak menginkludkan dengan Zoom gitu kan. Nah, sehingga ini pun untuk yang integrasi dengan Zoom agak sedikit apa ya, tidak menjadi solusi akhirnya gitu ya ketika ditambahkan dengan UBL, karena nanti akan memberikan beban biaya lagi gitu. Jadi kan sama seperti kampus menyediakan Zoom juga gitu. Dan begitu pun ketika Unpas dulu ya Ibu Bapak gitu ya, Unpas juga ada sistem lain gitu ya, memang bukan UBL, kemudian menambahkan Zoom gitu ya, mengintegrasikan dengan Zoom, dan itu pun berbayar sendiri gitu Bapak dan Ibu. Kita hanya menyediakan untuk linknya saja gitu, sehingga ketika pembuatan di sistem kami, linknya akan tersambung otomatis gitu, terdaftar otomatis gitu. Tapi balik lagi berbayar gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi gitu ya, ada yang maksudnya menanyakan kembali solusinya seperti apa ketika memang dibutuhkan perkuliahan yang online gitu ya, full tatap muka gitu ya. Mungkin balik lagi solusinya gitu ya, kita kembalikan adalah dari pihak kampus gitu ya, menyediakan Zoom yang berbayar atau menggunakan Google Meet gitu ya, atau video conference lain yang memang itu ada gratisnya gitu Bapak dan Ibu mungkin ya. Karena balik lagi kita sudah mencoba memaksimalkan yang di Jitsi ini gitu ya, sudah beberapa kali saya dan developer, begitupun developernya juga coba berdiskusi dengan Jitsi, ya seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf gitu, karena memang tadi ada keterbatasan server di Jitsi-nya juga, dan untuk menyambung ke Jitsi pun itu kan membutuhkan kecepatan internet yang lumayan ya Bapak dan Ibu gitu ya. Dan salah satu kendala juga di Indonesia itu kekuatan internet kan belum semuanya merata gitu. Sehingga pada saat dulu saya pernah coba gitu ya, ketika di Jakarta itu oke aja gitu Bapak dan Ibu. Makanya ketika dicoba dicek gitu ya, kita yang ada di Jakarta ini tidak ada masalah. Tetapi ketika suatu waktu saya pulang kampung, kok ini berarti yang dirasakan mahasiswa gitu ya, ketika di daerah yang lain gitu ya, ada koneksi yang kurang stabil, akhirnya ada gangguan seperti itu gitu. Begitu ya Ibu untuk tambahan untuk yang Jitsi gitu. Nah, mungkin Kang Agi, saya lanjut jawab dulu ya.
Nah, kemudian Boleh. tadi ada pertanyaan terkait dengan kalender di UBL. Nah, itu mungkin saya juga baru dapat kalender dari Ibu Ayu, kalender akademik. Nanti akan saya tambahkan di bagian kalender ini untuk informasi-informasi baik itu ujian, rapat, dan sebagainya gitu ya, saya akan tambahkan di sini gitu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika membuka dashboard gitu ya, Kang Agi boleh ke bawah sedikit. Ini. Nah, nanti di sini akan ada pemberitahuan begitu. Nah, kemudian untuk kuis UTS UAS, nah ini sebetulnya sudah ada di bagian gradebook. Boleh dibuka yang grade-nya, Kang? Nah, jadi di sini untuk komponennya UAS, UTS, kuis, kehadiran tugas berapa persen, ini sudah bisa ditambahkan di sini gitu ya. Nanti langsung keluar nilainya gitu ya. Akan tetapi yang menjadi catatan adalah di bagian standarnya Ibu Bapak gitu ya. Nah, di sini ada standar nilai gitu ya. Nah, standar nilai ini harus diisi dulu oleh admin gitu ya, karena yang mengisi ini harus dari admin. Misalnya gitu ya, untuk indeks 4 gitu ya, berapa sih nilainya? Misalnya dari 80 sampai 90. Itu nanti 80 sampai 100 itu nanti dapatnya A+ gitu ya. Kemudian 3,5 dari sekian sampai sekian dapatnya apa gitu. Nah, itu harus diatur dulu oleh admin, kemudian baru bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu dosen. Gitu. Nah, ini harus diisi dulu. Untuk Mbak Ida bisa Ya. dipercepat karena kita ada acara yang lebih penting lagi Ya. untuk diinformasikan oleh Wadir satu. Oke, ya mungkin itu ya Bu ya, dari beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab juga. Jadi untuk nilai nanti bisa diatur gitu ya di sana. Kemudian untuk yang SK itu ada di sistem akademik yang sekarang kami juga sedang develop gitu. Kemudian untuk matkul UTS yang hilang, mungkin saya membutuhkan informasi nama kuisnya apa gitu ya yang hilang. Jadi bisa di cross check Ya. datanya. Karena sebelumnya saya juga mendapatkan informasi tersebut, sudah saya cek juga dengan developer baik dari sistem maupun dari server, itu tidak ada data yang hilang. Makanya kami kesusahan untuk mencari infonya. Ketika saya coba confirm lagi ke Bapak Ibu dosen yang melaporkan, itu belum ada tanggapan gitu. Jadi sampai sekarang masalah tersebut belum menemukan titik terang karena tidak ada lanjutan pelaporan gitu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ke depannya ketika Bapak dan Ibu menemui kendala, Bapak dan Ibu bisa menuliskan atau men-screenshot gitu ya isu-isunya apa, kemudian menyertakan linknya gitu sehingga kita bisa segera untuk melakukan perbaikan gitu jika memang terjadi masalah. Mungkin itu dari saya terkait jawaban-jawaban tadi. Dikembalikan ke moderator aja ya Kang Agi ya, langsung gitu. Sama mungkin sedikit aja sih, saya Makasih. menambahkan sedikit aja ya Bapak dan Ibu sebelum ditutup mungkin ya. Untuk yang pengumuman itu nanti mungkin di admin gitu ya, itu bisa menambahkan pop-up. Jadi contoh misalkan kalau ada pengumuman penting, misalkan kayak gini nih, pengumuman penyelesaian RPS atau apa, itu selain di kalendernya, di notif board-nya itu pop-up-nya di checklist. Jadi ketika baik dosen ataupun mahasiswa login pertama kali, itu suka ada pop-up seperti ini. Jadi untuk mengingatkan ya, seperti tadi tuh, kalau misalkan dosen ada yang lupa atau apa gitu. Dan mungkin terkait permasalahan yang tadi, terkait apa sih namanya tuh, after user gitu ya. Jadi kita buat aja grup WA mungkin Bapak Ibu, mangga mungkin dikoordinir oleh siapa, kita buat aja grup WA yang di dalamnya mungkin nanti ada saya dan juga Mbak Ida. Selain dari admin gitu mungkin atau perwakilan setiap prodi gitu. Dibuat aja ininya grupnya. Jadi kalau ada apa-apa di-share langsung di situ seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ida gitu. Menyertakan linknya kemudian case-nya apa. Agar kami juga bisa bantu dan juga bisa mengecek. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada MC.
Terima kasih kepada Pak Ismi dan Bu Ida dan Pak Rini sudah memberikan informasi detail. Kita lanjut ke